Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Berjumpa lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini saya akan kembali mencoba untuk berbagi tutorial. Tutorial kali ini berhubungan untuk Bapak Ibu guru yang sedang menghadapi masa PTS atau penilaian tengah semester. Yang kalau di kalender pendidikan itu PTS ini akan dilangsungkan pada bulan September ini, tepatnya di minggu kedua sampai minggu ketiga. Oleh karena itu, saya akan mencoba untuk berbagi tutorial cara membuat soal PTS dengan menggunakan Google Formulir. Simak terus videonya sampai akhir. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu buka Google Chrome-nya. Sudah seperti ini. Selanjutnya, jika sudah terbuka, Bapak Ibu bisa login Google Chrome. Nah, ini untuk Google Chrome ini pasti Bapak Ibu sudah login semua, karena biasanya di laptop itu harus login dulu untuk bisa menggunakan Google Chrome ini. Baik, jika sudah terbuka seperti ini, langkah selanjutnya, Bapak Ibu klik ini ya, titik 9 ini, aplikasi Google ini, kemudian klik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pilih, di sini ada banyak menu-menu atau fitur dari Google. Bapak Ibu pilih Drive. Klik Drive. Dan jika sudah terbuka Drive-nya seperti ini, langkah selanjutnya Bapak Ibu klik ini ya. Klik baru. Ya, klik baru, kemudian kita klik folder baru. Nah, klik folder baru, lalu foldernya kita kasih nama. Misalnya apa ya, soal ujianku, misalnya seperti itu. Kita klik buat. Selanjutnya kita lihat folder yang kita buat tadi, ini ada di sini. Kita klik 2 kali di folder ini dan kosong, filenya ini kosong, foldernya kosong. Selanjutnya Bapak Ibu klik kanan, di mana saja di tengah sini ya, terserah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu klik Google Formulir, lalu Bapak Ibu pilih kuis kosong. Saya ulang lagi. Pilih Google Formulir, kemudian arahkan ke tanda panah ini, lalu pilih kuis kosong. Kenapa saya membuat folder dulu? Karena agar Bapak Ibu mengetahui letak soal yang Bapak Ibu buat tadi, dimasukkan ke dalam folder apa di drive ini ya, Google Drive-nya. Selanjutnya, jika sudah terbuka seperti ini, Bapak Ibu bisa beri judul. Misalnya ini saya buat soal PTS seni budaya. Kita hapus. Ya, seperti ini. Misalnya di deskripsi ini isilah formulir ini dengan benar. Misalnya seperti itu. Bisa Bapak Ibu tulis yang lain juga. Bapak Ibu bisa kreasikan, mau diboldkan atau ditebalkan bisa. Nah, seperti ini. Atau dimiringkan misalnya. Nah, seperti ini kan. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mencoba membuat identitas untuk siswa. Klik pertanyaan tanpa judul. Kemudian di sini klik nama siswa. Di sini kita cukup pilih jawaban singkat saja karena ini adalah nama siswa. Dan setelah ini jangan lupa Bapak Ibu klik wajib diisi. Jadi siswa tidak akan bisa melanjutkan formulir ini atau mengisi formulir ini jika nama siswanya belum diisi identitas namanya. Baik,
untuk nama sudah selesai. Selanjutnya kita arahkan mouse kita ke tambah pertanyaan ini. Kita klik. Selanjutnya Bapak Ibu bisa klik. Di sini kita tuliskan kelas. Kelasnya kelas berapa. Untuk kelas ini kita bisa pilih di sini drop down, yang drop down ya. Nah, drop down. Di sini kita bisa tuliskan kelas 71 misalnya. 72 dan 73 dan seterusnya ya. 74 misalnya. Dan 75 seperti itu. Dan jangan lupa setelah selesai ini kita klik lagi wajib diisi. Ini untuk ininya identitas siswa. Langkah selanjutnya karena identitas sudah selesai, kita arahkan mouse Bapak Ibu ke tambahkan bagian. Nah, tambahkan bagian ini kalau tadi untuk identitas, yang ini akan kita buat untuk soalnya. Soalnya kita buat dulu di sini, kita rename soal penilaian tengah semester seni budaya. Ini misalnya kita bold kan. Nah, seperti ini. Deskripsinya, jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat. Nah, misalnya kita miringkan. Nah, seperti ini. Berikutnya, seperti biasa kita tambahkan lagi. Kita arahkan mouse-nya ke tambah pertanyaan. Kita masuklah ke soal. Misalnya di sini saya karena soal seni budaya misalnya, di bawah ini yang termasuk karya seni rupa 3 dimensi adalah opsi 1, karena ini soal pilihan ganda ya. Jadi misalnya yang A kita buat karya rupa seni rupa 3 dimensi itu A misalnya patung. B apalagi misalnya lukisan. C relief. D misalnya kaligrafi. Bahwa ini yang termasuk karya seni rupa 3 dimensi adalah A patung, B lukisan, C relief, D kaligrafi. Untuk ini bisa Bapak Ibu klik juga wajib diisi, jadi anak-anak harus menjawabnya. Kita selesaikan dulu, misalnya saya buat 3 soal di sini ya. Kita tambahkan lagi soal berikutnya. Soal kedua, bahan baku pembuatan patung adalah misalnya A tanah liat, B plastik,
gandum. Ini misalnya saja ya Bapak Ibu. Sudah selesai. Selanjutnya kita, oh ya, sampai D ya, satu lagi. Yang D-nya misalnya kita buat di sini air. Kita centang, wajib diisi. Ini sudah soal kedua, selanjutnya soal ketiga. Di sini misalnya Bapak Ibu ingin memberi gambar, kita klik dulu. Kita cari, kita klik. Selanjutnya di sini ada banyak fitur. Bapak Ibu bisa mengunggah dari laptop atau dari kamera langsung atau melalui URL itu alamat atau link ya. Kemudian dari foto, di sini saya menggunakan Google penulisan gambar saja. Kita klik di sini, kita cari. Misalnya ragam hias flora. Ini ragam hias flora misalnya. Oke, pertanyaan kita buat. Gambar di bawah ini merupakan bentuk ragam hias titik-titik. Jawabannya A. Flora. B. Fauna. C. Alam benda. D. Geometris. Oke, bukan ini. Ini maksudnya figuratif, bukan alam benda. Figuratif. Nah, selanjutnya klik wajib diisi. Udah, sampai di sini kita anggap saja ini sudah selesai soalnya. Misalnya di sini ada 25 soal atau 50 soal. Saya di sini kasih contoh cuma 3 soal saja Bapak Ibu ya. Berikutnya kita akan membuat formulir ini menjadi kuis. Kita arahkan mouse-nya ke setelan. Ya, tadi kan di sini. Berikutnya kita klik setelan. Kemudian ini pastikan sudah tercentang, jadikan ini sebagai kuis, sudah tercentang. Kemudian ini kita centang juga segera setelah setiap pengiriman rilis nilai. Maksudnya jika anak-anak nanti setelah mengisi dan dia mengirimkan jawabannya, mereka langsung bisa mengetahui nilai hasil yang mereka kerjakan tadi. Kemudian di sini setelan respondennya, pertanyaan tak terjawab. Responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Misalnya, di sini kalau kita centang, nanti ia akan mengetahui bahwa jawaban yang ia buat itu salah. Kemudian jawaban ini juga, yang ini benar. Kalau ini kita centang, maka posisinya nanti misalnya anak tersebut tidak memiliki HP, kemudian dia meminjam HP temannya, maka dia sudah tahu soal yang benar dan soal yang salah, jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Jadi di sini saya lebih anjurkan untuk tidak dicentang saja. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nilai poin pertanyaan default. Nah, ini kan di sini tadi kita kembali lagi. Di sini ada tulisan poinnya ini nanti Bapak Ibu. Di bawah ini nanti. Nah, ini poinnya 0. Ini harus disetel dulu. Jadi saya sarankan untuk defaultnya 0 saja. Kemudian sepertinya ini saja. Karena ini menggunakan email pribadi bukan akun belajar, jadi tidak ada lagi yang harus kita setel. Kemudian ini batasi ke satu jawaban. Kalau HP anak tersebut
sudah dipastikan semua siswa memiliki HP, maka kita bisa centang saja ini. Artinya anak tersebut atau melalui HP tersebut hanya diberikan satu kali untuk mengerjakan soal. Namun apabila ada siswa yang ingin meminjam HP temannya, maka ini kita tidak usah centang karena untuk karena supaya anak lain bisa menjawab dengan menggunakan email yang sama atau dengan akun di HP yang sama. Kemudian ini presentasi mengolah cara formulir direspon. Ini di sini kita bisa mengacak urutan pertanyaan, bisa kita bolak-balik jika ingin merubah urutan pertanyaannya. Kemudian berikutnya konfirmasi pesan, ini kita bisa ubah. Kita ubah misalnya, terima kasih sudah menjawab dengan benar. Terima kasih sudah menjawab dengan benar. Oke, seperti ini. Oke, sampai di sini itu saja yang harus disetel Bapak itu, disetting Bapak Ibu. Selanjutnya kita kembali lagi ke pertanyaan. Kita selanjutnya membuat kunci jawaban dan poin. Ya, karena soalnya tadi masuk di bagian kedua, jadi yang bagian satu biarlah tidak usah diubah. Kita masuk bagian kedua, kita buat kunci jawaban dulu. Oh, poinnya dulu. Misalnya di sini ada tiga soal. Misalnya ini poinnya 30, yang ini. Di bawah ini termasuk karya seni rupa 3 dimensi. Patung, berarti kan. Selesai. Selanjutnya soal berikutnya ini bahan baku pembuatan patung. Misalnya di sini jawabannya adalah tanah liat. Kunci jawabannya, poinnya dulu, poinnya misalnya di sini 30 juga. Kita pilih tanah liat, kita centeng lagi, kita klik selesai. Kemudian yang terakhir yang ini misalnya poinnya 40. Yang ini soalnya gambar di bawah ini merupakan bentuk ragam hias. Kunci jawabannya kita klik. Poinnya kita isi misalnya di sini 40. Kemudian kita pilih di sini flora, kunci jawabannya flora, kita conteng selesai. Baik, ini sudah. Jadi ketika anak-anak jawab nanti dia sudah tahu bahwa jawabannya atau skornya sudah benar atau belum. Poin totalnya 100. Berikutnya kita mau melihat hasil yang sudah kita buat ini. Kita klik gambar perhatiin jauh ini, gambar mata ini. Nah, disinilah dengan kita melihat gambar mata kita bisa meninjau hasil soal yang kita buat tadi. Di sini kita coba untuk mengisi nama siswa misalnya Andre, kelas 71. Kemudian kita klik berikutnya. Kita coba untuk mengisi jawaban. Karya rupa 3 dimensi, patung. Kemudian bahan bakunya tanah liat. Ini gambar ragam hias flora. Kita kirim. Setelah dikirim, kita bisa melihat skornya, anak-anak tersebut bisa melihat skornya. Dan skornya poinnya adalah 100 dari 3 soal ini tadi. Begitu Bapak Ibu. Kita kembali lagi. Misalnya kita mau melihat lagi. Untuk anak kedua misalnya namanya Budi, kelas 72. Berikutnya dia menjawab asal-asalan misalnya. Lukisan, gandum, geometris. Dia kirim lah. Dia lihat skornya 0 karena dia jawabnya salah semua. Oke,
Selanjutnya kita kasih satu lagi lah, satu lagi. Kita klik pratinjau, kita isi lagi. Misalnya namanya Randy, kelas 74. Berikutnya dia menjawab yang ini benar, misalnya bahan baku motor patung benar, yang ini dia jawab fauna. Kita kirim. Skornya pasti berbeda. Skornya adalah 60 karena ada jawaban yang salah, yang ini yang salah. Nah, seperti ini. Lalu untuk melihat rekapannya bagaimana Bapak Ibu? Melihat rekapannya Bapak Ibu bisa kembali ke ini tadi, ke pertanyaan, kemudian kita klik yang tengah di antara pertanyaan dan setelan, kita klik jawaban. Di sini kita bisa melihat 3 siswa yang sudah menjawab. Nah, kemudian untuk lebih pastinya kita klik ini. Arahkan mouse-nya, kita klik ini. Kita membuat spreadsheet. Kita tulis dulu di sini. Misalnya ini judulnya rekapan nilai PTS. Kita klik buat. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa ada 3 siswa yang sudah menjawab, Andri, Budi, dan Randy. Untuk skornya langsung keluar bahwa Andri tadi nilainya 100, Budi nilainya 0, Randy nilainya 60. Lalu misalnya Bapak Ibu ingin, misalnya di sini kan banyak kelasnya. Supaya terurut, misalnya kelas 71 semua, kemudian kelas 72 semua, 74 semua. Caranya adalah Bapak Ibu arahkan ke kolom D ini, kemudian klik tanda panah, lalu urutkan sheet A ke Z. Nah, seperti itu. Jadi nanti ini berurutan di setiap kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya misalnya ini sudah selesai. Soal tadi sudah selesai, sudah valid. Bahwa inilah yang akan kita kirimkan ke siswa untuk ujian. Selanjutnya kita klik kirim. Kita klik kirim. Setelah klik kirim, kita arahkan mouse-nya ke bagian kedua ini. Ada tautan. Nah, tautan inilah yang nanti akan di-copy. Karena tautan ini terlalu panjang, kita klik perpendek URL. Selanjutnya kita klik salin. Ini bisa langsung kita kirim ke grup WA atau WA pribadi anak tersebut. Jika Bapak Ibu ingin membuat barcode atau QR code-nya, Bapak Ibu tinggal klik di Google, cari QR code generator. Nah, Bapak Ibu klik yang ini saja. Nah, ini QR code generator. Selanjutnya Bapak Ibu klik paste kan atau disalin, ditempel maksud saya. Kemudian klik buat kode QR. Buat kode QR. Selanjutnya Bapak Ibu bisa pilih di sini mau bentuknya seperti apa kode QR-nya. Yang mudah-mudah saja Bapak Ibu, jangan terlalu banyak variasi. Saya pakai yang ini saja, kemudian klik unduh. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Lalu kita klik, kita buka. Nah, kode QR inilah yang nanti akan kita print ketika ujian dan kita bawa ke kelas. Namun jangan lupa anak-anak harus sudah menginstal aplikasi untuk scan QR atau scan barcode di HP-nya masing-masing. Dengan menggunakan sistem ini, maka kita akan lebih menghemat waktu. Kita tidak perlu lagi mengoreksi. Kemudian akan menghemat biaya karena otomatis kita tidak akan menggunakan kertas terlalu banyak untuk kebutuhan pengeprintan soal. Dan kita juga akan sangat terbantu sekali dengan perkembangan teknologi ini. Hasilnya sangat valid sekali Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat di sini, berapapun banyaknya siswa yang menjawab, hasilnya pasti akan langsung keluar setelah ia mengerjakan soal dan mengirim soal tersebut.
Baik, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.